Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok politik HAM dan demokrasi dalam Islam. Saya Ahmad dan rekan saya Richard Saroba. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik HAM dan demokrasi dalam Islam. Yang pertama itu ada definisi politik Islam. Politik diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan siasah atau siasat dalam bahasa Indonesia. Politik suatu cara bagaimana penguasa mempengaruhi perilaku kelompok yang dikuasai agar sesuai keinginan penguasa. Politik Islam terdiri dari dua term. Yang pertama itu politik dan Islam. Politik Islam adalah suatu penataan juga sebagai din, di mana merupakan penataan menurut ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, menurut sunnah Rasulnya. Secara garis besar, politik Islam dapat dikatakan suatu cara untuk mempengaruhi anggota masyarakat agar berperilaku dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya. Yang kedua itu ada sejarah pemikiran politik Islam. Para sejarawan sepakat bahwa sistem pemerintahan Islam sudah dimulai sejak masa Rasulullah SAW. Sejak 2 tahun setelah hijrah ke Mekah dan ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, tepatnya pada tahun 622 Masehi. Madinah yang semula berbentuk kota, semakin lama semakin luas. Wilayah Madinah secara efektif dipimpin oleh Rasulullah SAW selaku kepala negara sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan penduduk Madinah yang mendiaminya begitu heterogen. Struktur masyarakatnya terdiri dari kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin. Kaum Ansor adalah warga pribumi, warga muslim pribumi, dan Muhajirin itu sebagai pendatang. Juga kaum Yahudi, Nasrani, serta beberapa suku Arab yang belum termasuk memeluk Islam, seperti Bani Auf, Bani Saidah, Bani Jusyam, Bani An-Nabit, dan lain-lain. Umat Islam berbeda pendapat tentang kedudukan politik dalam syariat Islam. Setidaknya terdapat 3 kelompok paradigma yang mengembangkan dunia Islam tentang keterkaitan antara Islam dan politik, yaitu pertama, ada paradigma tradisional atau formalistik. Yang kedua ada paradigma sekuler. Yang ketiga ada paradigma substantifisik. Dikarenakan tidak ditentukannya secara tegas tentang bentuk negara Islam di Al-Quran maupun Sunnah Nabi, mengakibatkan keragaman atau kenegaraan negara-negara Islam. Terdapat 3 pola umum sistem kenegaraan di dunia, yaitu pertama ada negara sekuler, negara Islam, dan negara Muslim. Ada beberapa nilai dasar prinsip politik Islam. Pertama itu kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat yang tertuang dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 52. Yang kedua ada kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah yang tertuang dalam Quran surat Al-Syura ayat 38 dan Ali Imran ayat 152. Yang ketiga ada keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil yang tertuang dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Yang keempat ada kemestian menaati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, dan ulil al-amr yang tertuang dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang kelima ada keniscayaan mendamaikan konflik antar kelompok dan masyarakat Islam yang tertuang dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Yang keenam ada kemestian mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi yang tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 190. Yang selanjutnya ada kemestian mementingkan perdamaian daripada permusuhan yang tertuang dalam Quran surat Al-Anfal ayat 61. Yang selanjutnya ada keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan yang tertuang dalam Quran surat Al-Anfal
ayat 60. Yang selanjutnya, keharusan menepati janji yang tertuang dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang selanjutnya, keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa yang tertuang dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang terakhir, kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat yang tertuang dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Yang selanjutnya itu ada prinsip-prinsip politik luar negeri dalam Islam. Yang pertama, kehormatan dan integrasi nasional. Yang kedua, keadilan universal. Yang ketiga, menjaga perdamaian abadi. Yang keempat, menjaga kenetralan terhadap bangsa lain atau negara lain. Larangan terhadap eksploitasi para imperialis. Yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, memberikan perlindungan pada orang-orang Islam yang hidup di negara lain. Yang ketujuh, bersahabat dengan kekuasaan netral. Yang kedelapan, ada kehormatan dalam hubungan internasional. Yang kesembilan, ada persamaan dan keadilan untuk penyerang atau agresor. Selanjutnya ada kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional, yaitu sejarah perpolitikan nasional menampilkan aktor-aktor penting yang notabene beragama Islam baik dalam bentuk organisasi masyarakat maupun politik Islam. Sejarah mencatat bahwa umat Islam Indonesia melalui para tokohnya yang berjuang di lembaga negara seperti BPUPKI, PPKI, Majelis Konstituante, dan sejenisnya pernah memperjuangkan agar agama Islam dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Lalu ada HAM dalam Islam. Yang pertama itu ada definisinya. Definisi HAM dalam Islam adalah manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Sejarah hak asasi. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia Eropa. Seseorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perbedaan prinsip antara konsep HAM. Islam bersifat antroposentris, yaitu segala sesuatu berpusat pada manusia. Bersifat teosentris, yaitu segala sesuatu berpusat pada Tuhan. Konsep Barat. Konsep HAM Barat menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminatif atas dasar agama, ras, ataupun jenis kelamin. Setiap warga negara berhak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Demokrasi dalam Islam. Definisi konsep. Merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Musyawarah, konsensus, dan ijtihad. Prinsip demokrasi dalam Islam. 1. Musyawarah atau asyura. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan berkesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Asyura dijelaskan dalam ayat yang pertama surat Al-Imran ayat 159, yang kedua surat Asyura ayat 38. 2. Adil atau adalah, artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Ayat Al-Quran yang menjelaskan prinsip ini adalah yang pertama ada Al-Maidah ayat 8, yang kedua ada Asyura ayat 15. 3. Memenuhi kepercayaan atau al-amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat musyawarah. Prinsip amanah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58. Tanggung jawab atau al-musliyah. Setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang mempercayakannya.
Nabi Muhammad SAW mengingatkan prinsip tanggung jawab di hadisnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Bukhari. 5. Kebebasan atau al-hurriyah. Bagi seorang muslim, kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa keadilan hingga merugikan lingkungan sekitar. Berikut ayat-ayat mengingatkan seputar kebebasan dalam berdemokrasi. Yang pertama, surat Al-Imran ayat 104. Yang kedua, An-Nisa ayat 159. Yang kedua, An-Nisa ayat 59. Terima kasih, Pak. Mungkin itu saja dari kelompok saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.